Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Bersama dengan saya Azari, senang sekali kita bertemu kembali dalam podcast Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Ya, sahabat Bawaslu, sebagaimana kita tahu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak hanya memaksimalkan pengawasan melalui pencegahan, penanganan pelanggaran, dan juga penyelesaian sengketa, tetapi juga kita memaksimalkan bagaimana kerjasama antara institusi. Dan kemarin di awal Februari, Bawaslu telah melakukan MOU dengan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu UBBG. Nah, kali ini di episode podcast kita yang sangat istimewa ini, di bulan Ramadan, saat ini kita telah hadir narasumber yang sangat istimewa, yang mana kita akan mengeksplor nantinya terkait dengan proses MOU ini dan kemudian implementasinya ke depan seperti apa. Nah, bersama saya saat ini telah hadir narasumber yang pertama, sebagaimana kita ketahui, yaitu Ibu Maita Nur. Beliau sebagaimana kita tahu adalah anggota Panwaslih Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ramadan bagaimana Bu? Lancar. Alhamdulillah. Dan yang kedua saat ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita ada narasumber yang kedua, yaitu mitra kita dalam kerjasama kali ini, yaitu dari Universitas Bina Bangsa Getsem Pena. Yaitu kita sebut juga dengan UBBG, yaitu Ibu Regina Rahmi. Beliau adalah Kepala Hubungan Kerjasama Internasional. Assalamualaikum Bu Regina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan terima kasih telah hadir di podcast kita hari ini, Bu. Sama-sama. Ya, sebagaimana kita ketahui, saya sampaikan tadi di awal Februari kemarin, Bawaslu telah melakukan MOU kerjasama antara Bawaslu Provinsi Aceh dengan UBG gitu. Tentu ini kita ingin tahu dulu sebelum nanti kita bercerita lebih jauh terkait dengan bagaimana prosesnya, kemudian implementasi seperti apa. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu mungkin ada juga yang belum tahu Bu ya. Mungkin Bu Regina dulu nih. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Bawaslu profil terkait dengan UBBG ini Bu. Silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah UBBG itu berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang dulunya dikenal dengan STKIP BBG. Dan selanjutnya pada tahun 2021 kita bertransformasi menjadi universitas, yaitu Universitas Bina Bangsa Getsem Pena. Dan alhamdulillah ini sekarang kita sudah memiliki 14 program studi S1 dan 2 program studi S2. Dan ada yang FKIP seperti program studi pendidikan matematika, bahasa Inggris, bahasa Aceh, dan itu adalah program studi terbaru, pendidikan bahasa dan sastra Aceh. Selanjutnya ada pendidikan jasmani yang memang kita adalah gudang atlet. Nah, setiap event olahraga UBBG itu menyumbang atlet bagi seluruh Aceh bahkan Indonesia. Ada yang merupakan atlet PON dan juga atlet SEA Games. Nah, alhamdulillah kita memiliki program studi pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar ya. Dan selanjutnya ada pendidikan IPA, dan satu lagi yang baru ada program studi pendidikan seni pertunjukan. Jadi sekarang ini kita sudah merambah ke pendidikan yang berbasis kepada soft skill seperti seni dan kreasi juga. Dan selanjutnya ada program studi di bawah Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, yaitu program studi ilmu komputer, program studi keperawatan dan kebidanan, serta ada profesi bidan dan profesi perawat. Kita juga memiliki program studi pendidikan profesi guru, dan alhamdulillah ada 2 pasca sarjana ya, program studi pasca sarjana, yaitu program studi penjaminan mutu pendidikan dan program studi pendidikan dasar. Itu UBBG. Menarik sekali ya Terima UBBG, kasih. berbagai macam jurusan tadi ya, ada di tidak hanya pendidikan tapi juga ada kesehatan juga di
teknologi ya, komputer Bu ya. Oke, itu tadi buat sahabat-sahabat Bawaslu juga mungkin hari ini teman-teman jadi pemilih pemula masih SMA nanti mau opsi kemana ya? UBBG salah satunya nih kita kasih tempat promosi Bu ya. Oke, seperti saya sampaikan tadi kita mengimplementasikan MOU di awal Februari tadi. Mungkin saya ke Bu Meta Bu, sebelum nanti kita jauh lebih dalam ke UBBG. Mungkin Bu Meta mungkin bisa sampaikan dulu nih, kira-kira dari sisi Bawaslu ini urgensi kemudian kita lakukan kerjasama dengan stakeholder lain dan institusi lain seperti apa sih Bu urgensinya Bu? Iya, untuk melaksanakan sebuah kerjasama tentunya ini adalah suatu kewajiban ya, kewajiban dan urgensinya sangat penting bagi Bawaslu itu sendiri, karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan proses pengawasan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita membutuhkan banyak mitra yang akan menjadi perpanjangan tangan kita, yang akan membantu kita sehingga proses pengawasan itu bisa terawasi hingga akar rumput ya. Dalam Perbawaslu 7 tahun 2023 itu juga disebutkan bagaimana kita melaksanakan diarahkan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga stakeholder, baik itu lembaga pendidikan, kemudian LSM, komunitas-komunitas dan yang lainnya, dengan suatu sistem kerjasama penyelenggaraan yang tertulis dan sistematis tentunya dengan melaksanakan MOU dan PKS ya. Untuk kerjasama yang sudah ada penandatanganan MOU-nya oleh Bawaslu RI, kita akan menindaklanjutinya di Aceh itu dengan perjanjian kerjasama. Jadi langsung ke actionnya. Namun apabila pelaksanaan MOU di tingkat provinsi, maka kita dapat melanjutkan MOU itu kemudian dengan perjanjian kerjasama teknis dengan fakultas-fakultasnya misalnya. Alhamdulillah di Februari kita sudah berhasil melaksanakan penandatanganan MOU dengan Universitas Getsempena Aceh, dan kita melihat kampus ini salah satu mitra strategis kita dengan jumlah mahasiswanya yang sekarang bertambah luar biasa, dan aktivitas kampus ini juga welcome untuk mendukung kita. Maka beberapa bulan sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun draft, MOU antara UBBG dengan Bawaslu Aceh, karena perlu penyamaan persepsi. Kira-kira poin apa sih yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Aceh, kemudian apa sih yang kemudian bisa menjadi bagian dari kampus UBBG itu sendiri. Jadi kita mendiskusikan itu dengan kondisi-kondisi yang sudah kita perhitungkan ya. Apakah nanti misalnya dalam kondisi kita memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan dan edukasi itu, atau bahkan tidak ada anggaran, bagaimana sistemnya. Nah di sini memang saya lihat UBBG ini pada saat bertemu dengan Ibu Rektor, juga Warek Dekan kemarin ya, termasuk dengan Ibu Regina, itu sangat welcome dan mereka punya program. Dan tidak lama setelah kita melaksanakan penandatanganan MOU itu oleh Ketua, kita bisa melakukan aksi sosial ya, melaksanakan edukasi politik juga di tempat-tempat pengungsian. Kemarin kita laksanakan di Aceh Utara, di Payarabo dan Ariseh. Jadi ada 2 lokasi. Kita melaksanakan kegiatan psikososial, tapi di kegiatan psikososial itu kita masukkan isu-isu kepemiluan. Ada edukasi kepada masyarakat di pengungsian, dan itu tidak ada anggaran, hanya dari partisipasi warga yang memang mau mendukung untuk kegiatan sosial itu. Jadi donor-donor pribadi-pribadi kita galang, dan kita melaksanakan kegiatan itu dengan menggandeng juga dari sekolah MOSA ya, sekolah modal bangsa, kemudian
Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, juga aktivis-aktivis yang ada di Aceh Utara dan Biren waktu itu, sehingga terlaksana dengan baik. Bahkan juga bergabung kemudian dari Forhati ya, dari Forhati, kemudian dari pendamping desa. Jadi dengan kerjasama kecil-kecil, bergandengan tangan itu ternyata bisa menghasilkan aksi yang produktif dan masyarakat menjadi mengerti apa sih itu Bawaslu, seperti apa sih pemilu ya. Alhamdulillah kita kemarin berhasil hadir di akar rumput ya. Di samping itu kita merencanakan kedepannya itu bagaimana ada diskusi rutin untuk konsolidasi demokrasi di kampus, kemudian bisa juga nanti dalam bentuk kuliah umum ya, kuliah tamu yang berbentuk edukasi. Dan yang sangat didukung juga oleh UBBG ini adalah persiapan untuk pengaturan pojok pengawasan, pojok baca di dekat perpustakaannya sendiri ya, dan itu totalitas dari UBBG-nya. Jadi paling kita nanti mendukung beberapa tambahan literasi, literatur yang bersifat buku-buku lah yang nanti mudah dibaca oleh para mahasiswa di sana. Baik, memang seperti Ibu Meta sampaikan tadi ya, memang ini yang selalu juga kita sampaikan bahwa Bawaslu tidak bisa sendirian, maka kemudian kita butuh mitra gitu. Bu Meta juga tadi sampaikan bahwa kampus menjadi mitra yang strategis gitu ya. Kemudian mungkin Bu Meta bisa jauh lebih dalam kira-kira ke UBBG nih, Bu, memandangnya seperti apa nih? Seperti tadi mungkin dibilang lebih welcome ya. Kemudian mungkin untuk siswanya mahasiswanya ya. Mahasiswa ini kan rata-rata kan pemilih pemula, pemilih pemula ya. Jadi sasaran kita adalah bagaimana melaksanakan edukasi, edukasi terhadap kepemiluan dan pendidikan politik. Ya, apa sih peran mereka? Selain sebagai pemilih, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka bisa menjadi pemantau, mereka juga bisa langsung menjadi pengawas, ya, yang menjadi mata-matanya Bawaslu lah. Kalau ada informasi, kalau nanti ditemukan pelanggaran, pasti kan mereka berani melapor ya, karena mahasiswa-mahasiswa ini kan dia masih idealis, belum terpapar oleh kepentingan-kepentingan politik. Kemudian di samping itu mahasiswa ini punya potensi yang harus kita manfaatkan juga untuk pengawasan kita, khususnya di pengawasan digital ya. Jadi anak-anak muda sekarang kan lebih care ya dengan teknologi digital. Jadi bagaimana kampus UBBG ini menjadi pionir juga untuk pengawasan terhadap pelanggaran kepemiluan di dunia maya digital, atau bahkan juga melaksanakan edukasi konten-konten positif ya, untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Ya, baik. Sebelum nanti lebih jauh ke sana. Nah, Ibu Meta tadi kan sampaikan bagaimana kemudian ini bisa menjadi potensi mitra strategis. Nah, mungkin ke Bu Regina nih. Kalau dari sisi UBBG sendiri memandang kemudian kita bekerja sama MOU, kemudian ini seperti apa Bu dari sisi UBBG sendiri? Kemudian nantinya apa yang kemudian bisa kita implementasikan dari hasil MOU itu, Bu? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Diundang ke podcastnya Bawaslu, sehingga kita berkesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dunia pendidikan itu bukan hanya sebatas akademis saja. Namun lebih dari itu, mahasiswa-mahasiswa kalau bicara Bawaslu itu tidak hanya berbicara tentang pengawasan partisipatif aktif saja, tetapi juga lebih dari itu. Mungkin saya sering diskusi juga dengan Bu Meta terkait dengan upaya-upaya di awal mengedukasi masyarakat itu untuk mengajak mereka menjadi pemilih yang cerdas. Nah, sekarang kita melihat banyak sekali orang yang apatis untuk tidak menjadi anti coblos atau segala macam ya. Bagi anak muda, Bu ya? Iya, golput segala macam. Namun dengan demikian upaya di UBBG sendiri bisa melibatkan mahasiswa, karena kami punya
3 tugas khusus, yaitu belajar, meneliti dan mengabdi. Tridharma, Jadi Tridharma perguruan tinggi itu akan bisa kita implementasikan bukan hanya dari segi edukasi yang teorinya sudah disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa, tetapi juga keterlibatan mitra-mitra yang lain seperti mitra strategis Bawaslu untuk bisa menjadikan mahasiswa kita itu berpikir kritis. Nah, sekarang ada 4 hal yang sangat sulit dibangun oleh remaja sekarang. Itu mungkin kita bisa kupas sedikit terkait dengan bagaimana networking mereka, bagaimana teamwork harus terjadi, apalagi sekarang mereka sudah sangat melek teknologi. Namun upaya-upaya untuk berpikir kritis itu sangat rentan sekarang. Bahkan mereka bisa terpapar hoax kalau mereka tidak betul-betul memfilter apapun informasi yang didapatkan, termasuk informasi terkait dengan kepemiluan. Nah, di UBBG sendiri yang bisa kami lakukan di awal adalah melibatkan Bawaslu untuk menjadi mitra dalam mengedukasi mahasiswa sebagai pemilih pemula, juga sebagai media-media penyampai informasi edukatif kepada masyarakat. Paling tidak kepada keluarga mereka sendiri, mak jangan golput ya, mak jangan ini ya, jangan terima suap ya, atau ada hal-hal lain yang memang bisa disampaikan oleh Bawaslu seperti apa mengedukasi mahasiswa dan menjadi edukator juga di masyarakat. Jadi itu satu ya. Yang kedua, ada program mungkin sudah disampaikan juga di diskusi kita bersama dengan Pak Ketua kemarin terkait dengan Bawaslu Goes to Campus. Jadi ada program-program yang memang mengedukasi, karena kan bicara Bawaslu itu bicara sesuatu hal yang sangat besar ya, bukan hanya terkait dengan pada saat mau pemilu saja, tetapi bagaimana mengedukasi pengawasan partisipatif aktif ini bisa berjalan dengan lancar sehingga mahasiswa itu menjadi mitra dari Bawaslu untuk bisa menyampaikan informasi secara menyebar luas dengan maksimal. Seperti itu mungkin di awal ya, mungkin sambil diskusi nanti. Saya menarik sekali ya, kita berangkat dulu dari bagaimana kemudian mahasiswa nantinya bisa melek politik begitu melek tentang demokrasi, kemudian nanti bisa sambil mengerucut ke sampai ke jadi pengawas partisipatif tadi Bu ya. Baik, mungkin ke Bu Meta lagi Bu. Mungkin tadi Bu juga sudah sampaikan begitu bagaimana anak muda kemudian di ruang digital gitu. Kalau dari sisi Bawaslu Bu, sejauh ini ada nggak sih Bu menggali kemudian kerawanan-kerawanan apa yang kemudian sering terjadi di pelanggaran-pelanggaran pemilu khususnya di ruang digital yang kemudian mungkin bisa juga berkaitan dengan anak-anak muda termasuk mahasiswa tadi di UBBG Bu ya. Sejauh ini seperti apa sih Bu kerawanan-kerawanan digital ini Bu? Iya. Kalau di dunia digital itu banyak sebenarnya kerawanan yang bisa ditemukan. Beberapa di antaranya misalnya isu SARA ya, ujaran kebencian ya. Kemudian isu SARA, di samping itu juga politik uang, kemudian hoax ya, berita bohong. Nah, itu memang rata-rata yang berputar-putar di dunia maya itu. Nah, di tengah kecanggihan informasi dan arus yang deras kayak penggunaan AI yang masif hari ini itu mahasiswa-mahasiswa ini bisa hadir untuk memberikan pencerdasan kepada publik, mana sih yang berita yang benar dan mana yang tidak, mana yang fakta, mana yang tipu-tipu ya. Karena pemberitaan yang hadir itu dari anggaplah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghantam lawannya atau untuk merusak proses sebuah demokrasi, itu sangat profesional, sangat sempurna. Jadi seolah-olah itu benar, padahal bisa saja itu bohong. Ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini membuat konten-konten yang mampu menyeimbangkan produksi dari berita-berita negatif tadi, apakah berupa ujaran kebencian, ya, isu-isu SARA yang dimanfaatkan untuk memenangkan satu kandidat atau kelompok atau partai tertentu, ya, itu kan sering digunakan.
menggunakan apa istilahnya isu-isu agama, ras dan lain sebagainya. Dan kita berharap dunia digital ini penuh dengan informasi-informasi positif yang diproduksi oleh generasi muda ini, sehingga mampu mencerdaskan lagi orang lain. Ketika ada berita yang tidak baik, selain mereka memproduksi berita, mereka ini bisa menjadi influencer juga. Untuk mengomentari, untuk like ya, untuk subscribe, share informasi-informasi itu ke dalam bentuk grup-grup digital yang lain. Misalnya kalau didapatkan informasinya melalui Instagram misalnya, mereka bisa men-share ke WhatsApp kelompok-kelompok besar tertentu, komunitas tertentu, kemudian bisa juga untuk keluarganya kayak tadi. Jadi sehingga keluarga itu tahu mana sih yang berita yang benar dan yang tidak benar, sehingga isu kerawanan politik uang misalnya. Kan sekarang bentuk politik uang itu tidak hanya dalam bentuk uang cash. Ya kan? Nah, ini kan perlu edukasi kepada masyarakat. Masyarakat itu tahunya kalau politik uang ya kalau dikasih uang ada lembaran uangnya. Ternyata kan tidak ya. Bahkan dalam bentuk voucher, dalam bentuk e-wallet, ya sudah canggih-canggih. Kemudian dalam bentuk barang, hadiah dan sebagainya. Nah, edukasi ini harus tersebar luas kepada masyarakat sehingga kerawanan politik uang, isu-isu sara ya, itu bisa terhapus ya kalau bisa, sehingga masyarakat ini memilih pemimpin itu dengan benar. Kenapa? Kalau kecerdasan digital ini tidak diproses secara kritis oleh pemilih, itu yang lahir kemudian pemimpin-pemimpin yang mengecewakan masyarakat sendiri kan. Bahkan sekarang kita melihat ada pemimpin yang dulu mereka pilih itu, kemudian mereka menghantamnya lagi karena ternyata antara visi mereka di awal dengan kejadian faktanya sudah tidak sejalan. Mereka protes. Nah, kita melakukan edukasi ini terus menerus bahwa produk pemimpin yang lahir hari ini kan karyanya pilihan kita. Pilihan masyarakat. Jadi masyarakat kedepannya harus lebih kritis, ya harus lebih teliti lagi, sehingga tidak memilih karena berita hoax tadi atau karena isu sara tadi. Harus betul-betul cerdas dalam menentukan pilihan, termasuk dengan melek literasi digital itu. Ya, saya pikir menarik ya apa yang disampaikan tadi, bagaimana kemudian pelanggaran digital ini sangat berimpact nantinya ke pemilu, bahkan produk hasil pemilu yang menjadi kebijakan. Bu Regina, melihat tadi apa yang terjadi, case bagaimana kemudian pelanggaran di ruang digital yang pastinya juga mungkin akal beririsan dengan anak-anak muda, termasuk mahasiswa yang mungkin juga ada di UBBG. UBBG memandang ini seperti apa, dan bagaimana kemudian melalui program kerjasama kita ini akhirnya bisa membentuk suatu mungkin karakter kritis lah dari mahasiswa, kemudian nanti bisa untuk memaksimalkan mereka, baik untuk mereka sendiri, keluarga ataupun ke masyarakat, kemudian mereka bisa mengedukasi begitu, Bu. Yang disampaikan oleh Bu Meta tadi itu sangat terkait dengan bagaimana nantinya UBBG bisa menciptakan relawan-relawan pemilu, relawan-relawan pengawas, dan juga surveyor-surveyor terkait dengan kepemiluan, dan itu sangat bisa kita laksanakan karena memang yaitu tadi yang di awal ya, kami punya 3 tugas utama, yaitu belajar, meneliti, dan mengabdi. Jadi upaya pengabdian itu terutama sekarang ini dari mahasiswa penerima beasiswa itu kami wajibkan semua untuk melaksanakan pengabdian. Itu menjadi kontribusi positif mereka terhadap pemerintah yang sudah memberikan mereka bantuan pendidikan, sehingga apapun yang mereka laksanakan itu akan berimpact dan berdampak kepada masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan Bu Meta terkait dengan maraknya sekarang hoax segala macam yang terkait dengan tipu-tipu informasi yang tidak mengedukasi sama sekali, itu bisa kita rangkul relawan-relawan, dan kami
memiliki duta di UBBG ya. Itu duta UBBG, itu ada duta lingkungan, duta PPKS ya yang terkait dengan kekerasan seksual, ada duta lingkungan, ada duta narkotika, ada duta narkoba dan sebagainya. Iya, duta Bawaslu. Makanya mungkin dengan demikian mereka menjadi satu kayak Bawaslu Club ya. Yang itu memiliki potensi jiwa kerelawanan mereka dalam upaya pengabdian itu terwujud, dan mereka bisa melaporkan kegiatan-kegiatan mereka yang bermitra dengan Bawaslu ini sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi relawan yang mungkin nantinya insya Allah bisa kita bentuk setelah Bawaslu Goes to Campus tentunya ya, karena di sanalah edukasi awal disampaikan, apa itu Bawaslu, seperti apa demokrasi harus berjalan dengan maksimal di negara kita, apa urgensi dari pemilu seperti itu, bagaimana kalau salah memilih pemimpin, apa yang menjadi dampak bagi kita, itu bisa tercover semua dalam branding yang akan dibawa oleh Bawaslu dalam Bawaslu Goes to Campus, dengan berbagai yang kita mau laksanakan insya Allah rutin ya, dengan kuliah-kuliah umum yang memang itu ada di PPKN sebenarnya, ada mata kuliahnya, kewarganegaraan, itu hak-hak warga negara untuk menjadi pemilih ya kan. Selanjutnya di mata kuliah Pancasila, bagaimana mereka berkontribusi untuk mewujudkan dan menjadi insan yang berpancasila, termaktub semua di sana, termasuk dengan upaya mereka menjadi relawan pemilu. Nah, kalau secara kita jadi senyum-senyum sekarang mendengarkan banyak sekali hoaks dan juga informasi yang tipu-tipu dari digitalisasi, konten-konten yang bertebaran dengan maraknya AI yang sangat masif digunakan oleh remaja sekarang ini ya. Kadang-kadang sudah buat udah kayak mirip Bu Meta nanti sudah ada bicara, suaranya sudah versi suara Bu Meta, tetapi itu versi AI. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu. Pernah saya, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi, adik mama saya bilang gini, sedih kali lah bapak itu yang ikut American Got Talent, dia itu menangis saat menyanyikan, dia sudah ditinggal sama anak istrinya. Bunda tuh AI, saya bilang. Iya kak, katanya seperti itu, karena rupa orangnya yang memang sangat sempurna lah kita bilang. Waiting in the door. Itu kan sempat viral itu. Bagaimana ya kadang-kadang kalau orang yang tidak mengerti AI yang benar, mengatakan bahwa sayang sekali kok udah tua dia harus seperti itu, mengalami hal-hal yang berbau diskriminatif seperti itu kan. Oleh karena itu mengedukasi pelan-pelan orang-orang tua ini, bahkan baru kemarin mungkin nih ada indikasi nih Meta AI ini mendeteksi saya mau kemarin Ibu Meta ya. Kemarin ada juga yang ini nak lihat ini hoak mak, AI mak kata dia gitu. Mak AI itu mak, ini sedih kali loh begitu dinampakkan bayi yang lagi mengendarai Harley Davidson. Mak AI itu mak, ini tapi nyata sekali. Nah seperti itu. Jadi sekarang kita kayak ditawarkan untuk betul-betul bisa memfilter. Sebenarnya tanpa sengaja itu harus kita betul-betul punya prinsip dari diri sendiri, terutama remaja. Kadang-kadang kan mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang demikian itu, bahkan langsung menjadi gaya hidup, tercetus dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang mereka itu tidak tahu bahwa kita ini adalah pasar medsos ya kan. Nah bagaimana supaya mereka jadi orang-orang yang bijaksana untuk bisa memberikan
konten-konten yang positif seperti yang disampaikan Bu Meta tadi. Karena memang sekarang ini kita sudah tidak tahu ini seperti apa kebenaran-kebenaran atau pengalihan-pengalihan isu yang memang sangat masif. Dan semua, bahkan sekarang ini bermunculan media sosial baru, ya, yang memang tidak bisa kita kontrol itu. Kita mau tidak kasihkan HP ke anak, ternyata anak belajar dengan HP, ya kan? Begitu kita berikan, kita khawatir anak kita terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Itu sih yang bisa dilakukan di awal nantinya setelah Bawaslu goes to kampus, terutama ke UBBG. Ya, saya rasa menarik ya yang Ibu Regina sampaikan, bahkan seperti case yang tadi disampaikan justru memperlihatkan bagaimana sinergitas kita bersama itu justru menjadi kebutuhan. Seperti tadi misalnya ada teknologi yang semakin maju, bisa jadi kita juga tidak tahu bagaimana menghadapi ke depan, tapi mungkin generasi-generasi ke depan yang juga lebih melek teknologi bisa lebih tahu, bisa saling mengedukasi, begitu Bu ya, begitu. Dan seperti semangat yang Ibu sampaikan tadi, Bu Regina sampaikan bahwa kita punya semangat yang sama untuk kemudian memajukan demokrasi, salah satunya fleksibilitas tadi melalui kita goes to kampus ya Bu Meta ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat Bu ya. Ya, memang Goes to Campus itu program yang sudah lama dan sudah pernah kita laksanakan dulu juga dengan kampus-kampus yang pernah sudah ada kerjasama ya, dan insya Allah kita lanjutkan ke BBG. Dan program terbaru kita itu memang ada dari Bawaslu RI itu Bawaslu membelajarkan. Jadi kita memang sudah ada semacam materi dan kurikulum yang nanti bisa kita distribusikan, bisa kita sosialisasikan ke kampus-kampus, sehingga visi kampus tadi dengan kita itu gayung bersambut ya, edukasi demokrasi, politik, kemudian upaya pencegahan, penanganan pelanggaran, membuat pelaporan dan sebagainya, itu penting diketahui oleh mahasiswa yang kemudian nanti akan diteruskan ke komunitas yang lain. Kenapa ini penting? Kadang-kadang di masyarakat ini ditemukan pelanggaran, tetapi tidak tahu cara melapornya. Ditemukan pelanggaran tapi tidak tahu tahapan-tahapan pelaporan, sehingga sering diterima laporan yang ke kita itu sudah kadaluarsa waktunya. Ketidaktahuan inilah yang harus kita benahi sedikit demi sedikit, yang nanti akan diteruskan oleh mahasiswa ke masyarakat, sehingga masyarakat itu berani melapor. Betul. Ya. Kemudian di samping itu yang paling penting adalah upaya pencegahan, edukasi dini dari sekarang tentang pemilu, tentang pilkada, tentang hak dan kewajiban pemilih dan lain sebagainya. Edukasi ini kan dulu sangat jarang dilakukan, karena biasa selesai pemilu selesailah tugas. Betul. Tapi sekarang Bawaslu sudah permanen dan ini menjadi satu kewajiban kita untuk melaksanakan edukasi secara sustainable. Ya, terutama tadi untuk supaya tidak terpapar dengan isu-isu hoax tentang kepemiluan dan demokrasi, karena rata-rata masyarakat awam sekarang kan gini, no viral no good news, ya. Kalau nggak viral itu bukan berita bagus. Jadi bahkan untuk menjatuhkan satu hukuman, untuk menjelaskan satu hal itu viral dulu, ya. Bahkan ada yang mencari keadilan dengan cara-cara seperti itu. Nah, kita menyeimbangkan kondisi ini, bagaimana masyarakat kita tidak hanya terpapar dengan yang viral-viral, harus cerdas melihat itu, kemudian bagaimana melihat fakta yang sebenarnya. Nah, cek fakta ya. Kita sebelumnya juga ada kerjasama tuh dengan Gerak ya, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi mereka juga mengedukasi, dan ini nanti kita bisa juga berkolaborasi dengan stakeholder yang punya visi yang sama. Ya, berarti ini memungkinkan setelah relawan-relawan terbentuk, kita ada upaya literasi digital, Bu Meta, juga ada ruang diskusi publik yang selain dari sudut sudut baca, sudut pengawasan yang akan kerjasama dengan Bawaslu itu. Kemudian Bu Regina, kita di Bawaslu itu
untuk tahun ini juga itu ada menargetkan penerimaan terhadap kader pengawasan partisipatif. Kita menyebutnya P2P, kader P2P, pendidikan pengawas partisipatif. Jadi nanti ini terbuka untuk ikut mahasiswa UBBG dan yang lainnya itu di kabupaten kota masing-masing. Jadi kita membantu informasi, kalau mereka mau ikut silakan di kabupaten kota masing-masing. Mereka ini dididik khusus dengan materi-materi Bawaslu yang sudah dirancang sebagai sebuah diklat edukasi, di mana kemudian mereka diberi sertifikat. Jadi mereka kader bersertifikasi lah ya. Jadi itu juga memudahkan mereka nanti ketika masuk, apakah sebagai penyelenggara atau sebagai pemantau, mereka sudah punya kompetensi kepemiluan yang lebih awal ya untuk ke depan. Nah, ini satu peluang juga mungkin bisa ditangkap oleh mereka. Ya, itu kita punya ini Pak, mungkin saya lanjutkan ya diskusi kita, karena terkait dengan itu kita ada konversi mata kuliah namanya. Jadi bila mereka ada pelatihan yang bersertifikat, itu akan dikonversi beberapa SKS. Kalau dulu disebut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalau sekarang itu disebut dengan pembelajaran berdampak. Jadi secara langsung mereka itu mendapatkan apresiasi berupa rekognisi pembelajaran, bahwa mereka sudah belajar. Nanti dikonversi dengan mata kuliah mana, misalnya mata kuliah pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan atau mata kuliah agama. Jadi itu bisa dikolaborasikan. Dan satu lagi kalau yang terkait dengan pelatihan bersertifikat itu ada upaya dari kampus kami ya, UBBG, memberikan reward bagi mereka, seperti apa nanti, apakah disebut mahasiswa berprestasi dan mereka bisa persyaratan kumlot juga sekarang harus ada aktivitas-aktivitas di luar kampus. Jadi tidak hanya secara akademis mereka berada di dalam kampus. Jadi sekarang kumlot tidak hanya IPK 4 atau 3,9 tetapi tanpa aktivitas yang berdampak. Nah, itu juga menjadi pengaruh besar sebagai aset ya untuk kegiatan kita bergaining nantinya. Saya pikir cukup menarik ya bagaimana konversi tadi bisa jadi output dari program kita juga Bu ya di P2P. Oke, Bu Meta, mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri. Tentu seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kemudian banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depan, termasuk kita awali dari Ghost to Campus tadi, kemudian banyak eksplorasi lain yang seperti Bu Regina tadi bisa jadi ada duta, ada literasi dan lain-lain. Mungkin Bu ini bisa menjadi peta kerjasama kita dengan yang lain-lain, kampus-kampus lain juga Bu ya. Dan itu ya bisa jadi lebih maksimal, jadi contoh ya Bu ya. Iya, insya Allah. Karena istilahnya daya atau semangat yang dibangun dari kampus itu sifatnya lebih jangka panjang. Karena kampus ini kan dia bekerja itu tanpa pamrih ya. Melakukan pengabdian, edukasi, akademiknya itu memang lebih suburnya edukasi ini kita laksanakan di kampus. Di samping itu kampus ini juga berasal dari berbagai latar belakang daerah, suku yang berbeda, dan di sini proses edukasi itu lebih hidup. Dan ini menjadi semacam pola yang mungkin nanti akan kita gali juga untuk kampus-kampus yang lain, dan menyerap aspirasi juga kearifan lokal setempat. Tentunya di setiap daerah itu kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan dan pola, namun salah satu kerjasama kita dengan UBBG ini menginspirasi menginspirasi bagaimana kemudian generasi muda mahasiswa ini aktif, karena apa? Keaktifan mereka ini diapresiasi sebagai bagian dari nilai akademis, dan ini sangat diapresiasi tentunya oleh kita, dan kita merasa sangat didukung untuk itu. Ya, baik. Mungkin ke Bu Regina terakhir mungkin Bu. Mungkin harapan Bu terkait dengan program kerjasama yang sudah kita lakukan untuk ke depan seperti apa Bu? Ya, ke depan harapan besar kita bisa memiliki pemilih yang cerdas,
melalui Bawaslu dengan kemitraan kita dengan Bawaslu Aceh ada upaya dari kita sendiri untuk bisa mengedukasi, menjadi pelaksana dan juga menjadi pengawas partisipatif aktif yang mungkin nantinya bisa membantu pemerintah dalam meminimalisir perpecahan suara, setelah itu politik uang dan segala macam yang berkaitan dengan hal-hal negatif di kepemiluan. Baik, terima kasih Ibu Regina. Saya pikir itu semangat kita bersama ya, yang tentu tujuan utamanya adalah mencapai demokrasi yang lebih baik, begitu ya, melalui program-program ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Meta, Ibu Regina, diskusi yang menarik kita hari ini. Walaupun puasa. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, demikian podcast kita hari ini terkait dengan MOU kita dengan BBG. Semoga seperti yang disampaikan tadi, program ini menjadi jalan kita, wadah kita untuk memaksimalkan pengawasan yang tujuannya tentu untuk demokrasi pemilu kita yang lebih baik. Kalau tadi Ibu Meta bilang mungkin kampus sebagai latar belakang yang berbeda, begitu kan, kemudian outputnya mungkin menjadi spora, kemudian bisa memaksimalkan pengawasan dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Demikian, sekali lagi terima kasih Bu Meta, Bu Regina. Kita akhiri podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.